Sebuah pabrik gula tua yang sudah puluhan tahun tak beroperasi. Tapi saat kamera masuk ke dalamnya, terdengar suara seseorang minta tolong dari arah mesin giling yang sudah berkarat. Suara itu bukan dari manusia biasa. Halo teman-teman, selamat datang di Ngawag Channel, tempat kalian menemukan cerita-cerita misteri paling menyeramkan dari berbagai tempat di Indonesia. Kalau kalian suka konten horor dan kejadian mistis nyata, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan seperti biasa, kita awali video ini dengan kebaikan. Yuk tulis sholawat, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Bayangkan, sebuah pabrik tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tapi saat tim kami masuk dengan kamera, terdengar suara minta tolong dari dalam mesin yang sudah berkarat. Siapa yang berteriak? Siapa yang masih terjebak di sana? Atau, apa itu bukan manusia? Langsung saja kita mulai ceritanya. Namanya pabrik gula Gondang Manis Lama, berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Pabrik ini dulu jadi nadi kehidupan warga di 5 desa sekitar. Setiap musim panen tebu, ribuan petani mengangkut hasil kebunnya ke sini, berharap tebu-tebu itu bisa menjadi manisnya hidup keluarga mereka. Tapi semua itu berubah sejak satu tragedi, kejadian yang tak pernah benar-benar dijelaskan, bahkan oleh para pekerja senior yang selamat saat itu. Sudah lebih dari 30 tahun tempat ini ditinggalkan. Namun anehnya, warga sekitar percaya bahwa pabrik ini masih bernyawa. Bukan karena kembali aktif, tapi karena isinya belum sepenuhnya pergi. Katanya, tempat ini bukan sekadar pabrik, tapi juga rumah bagi mereka yang pernah mati di dalamnya. Dan jumlahnya tidak sedikit. Sebagai tim kreator yang memang fokus mengungkap cerita-cerita horor dari tempat-tempat terbengkalai di Indonesia, tentu saja rasa penasaran kami membuncah. Apalagi setelah mendengar desas-desus dari warga. Ada yang bilang setiap malam Jumat, terdengar suara mesin tua yang hidup sendiri. Ada juga yang mengaku melihat cahaya lampu menyala di salah satu gedung penggilingan, padahal tak ada listrik sama sekali di sana. Yang paling bikin merinding, beberapa warga bahkan mendengar suara orang berteriak dari dalam pabrik yang katanya sudah kosong. Kami pun mulai menyusun rencana. Lokasi pabrik berada sekitar 4 jam perjalanan dari kota. Jalannya sempit, berkelok, dan harus melewati kebun tebu yang sekarang sudah seperti hutan kecil. Banyak warga yang menolak jadi pemandu kami. Mereka hanya memberi arahan jarak jauh tanpa mau ikut masuk. Seolah tempat itu adalah wilayah terlarang. Kami sudah cukup tahu kisahnya, Mas. Jangan ganggu yang sudah tenang. Begitu kata salah satu warga tua yang kami temui di warung kopi. Sesampainya di lokasi, suasana langsung berubah. Meskipun matahari masih tinggi, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Angin di sekitar sana terasa dingin dan berat. Daun-daun kering dari pohon jati berjatuhan, menimbulkan suara-suara yang seolah mengikuti langkah kaki kami. Saat kami melangkah ke gerbang utama, besi tua berkarat yang setengah ambruk, suara decitnya seperti jeritan pelan menyambut tamu yang tak diundang. Pabrik itu besar, sangat besar. Banyak bangunan di dalamnya yang sudah ditelan waktu. Beberapa dinding roboh, atap berlubang, dan bekas mesin-mesin produksi raksasa teronggok di sana-sini. Tapi yang paling mencolok adalah mesin giling utama yang ada di tengah-tengah pabrik. Disinilah dulu ribuan ton tebu digiling setiap harinya. Dan konon, disinilah juga banyak kejadian mengerikan terjadi. Kami mulai merekam. Suara dari kamera terdengar gemetar, bukan karena alatnya rusak, tapi karena operator kami, Dian, mengaku merinding terus sejak masuk ke dalam pabrik. Dia bilang dari tadi merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik kaca jendela lantai 2. Tapi saat kami cek, tak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan karung lama dan bangku tua. Selama menyusuri lorong-lorong pabrik, kami mencium aroma menyengat, seperti bau besi berkarat dan, entah, mungkin bangkai hewan. Tapi tak ada binatang di sekitar. Bahkan jangkrik pun tak terdengar di tempat ini. Sunyi, sepi, tapi tekanan di dada terasa sangat nyata. Beberapa bagian gedung masih menyimpan benda-benda lama, helm pekerja, sepasang sepatu boot yang sudah kaku, papan tulis shift kerja, semuanya seperti membeku dalam waktu. Ada bagian papan tulis yang masih ada tulisan samar. Shift 2, hati-hati dengan mesin G3. Tulisan itu sudah hampir hilang, tapi membuat kami semua diam sesaat. Karena menurut catatan warga yang kami dapat,
Mesin G3 itu adalah tempat kejadian naas seorang mandor yang menghilang saat pabrik masih beroperasi. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Hanya ceceran darah dan sarung tangan sobek. Kami semua sudah saling tatap-tatapan. Antara ingin mundur atau tetap melanjutkan. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Apalagi ini adalah foto G emas yang belum pernah diekspos media lain. Maka kami lanjut, masuk lebih dalam ke arah mesin G3. Tempat itu adalah ruangan terbesar, paling gelap, dan paling dalam di kompleks pabrik. Kami berjalan pelan-pelan, hanya berbekal senter dan kamera night vision. Saat kami mendekati ruangan mesin, suhu ruangan terasa menurun drastis. Kamera mulai agak berembun meskipun suhu di luar tidak terlalu dingin. Dan inilah awal dari segalanya. Saat suara itu pertama kali terdengar. Suara pelan, lirih, seperti orang kehabisan napas yang berbisik. Tolong aku. Awalnya kami pikir itu hanya gema dari langkah kami sendiri. Tapi suara itu terdengar jelas. Muncul dari dalam mesin. Kami berhenti, mengarahkan senter, dan menunggu beberapa detik. Tak ada siapa-siapa. Lalu suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Seperti seseorang yang benar-benar meminta pertolongan. Tapi, dari dalam mesin, kami mulai panik. Salah satu kru kami, Reza, mundur beberapa langkah, kakinya tersandung besi dan jatuh. Saat dia bangkit kembali, wajahnya pucat. Gue ngelihat ada bayangan hitam nunduk di belakang mesin tadi. Pas gue noleh, hilang. Kami mencoba tetap tenang. Tapi kami tahu, tempat ini bukan sekadar bangunan tua biasa. Setelah mendengar suara misterius itu untuk kedua kalinya, kami saling pandang dalam diam. Tak ada satupun dari kami yang berbicara, tapi semua wajah memperlihatkan ekspresi serupa. Takut, bingung, dan gemetar. Saat suara itu muncul lagi untuk ketiga kalinya, kali ini lebih pelan dan mendesak. Entah kenapa tubuh kami terasa sulit digerakkan. Seolah kaki ini menolak untuk melangkah lebih jauh, tapi juga tak bisa mundur. Kami akhirnya memutuskan untuk mendekat ke mesin G3, tempat yang diyakini sebagai sumber suara. Mesin itu besar sekali, lebih tinggi dari manusia dewasa, dan seluruh bagian luarnya sudah berkarat tebal. Rantainya menjuntai ke lantai seperti ular logam yang sedang tidur. Saat kami melangkah ke sisi kanan mesin, tiba-tiba kamera yang dipegang Reza mulai error. Layarnya kedap-kedip, lalu blank hitam beberapa detik sebelum menyala kembali. Tapi anehnya, saat tayangan kembali muncul visual aneh, seperti siluet hitam yang berdiri di balik jendela kecil mesin giling. Kami sontak mundur, dan suara lirih itu terdengar lagi. Tolong, jangan tinggalin aku. Langit di luar mulai gelap. Kami baru sadar kalau waktu sudah hampir maghrib, padahal rasanya baru sekitar 1 jam kami masuk ke dalam pabrik. Tapi jam tangan kami semuanya menunjukkan waktu berbeda. Ada yang masih jam 16.40. Ada juga yang sudah menunjukkan jam 18.15. Waktu seperti tak berjalan normal di sini. Hal ini makin memperkuat desas-desus warga tentang pabrik ini, bahwa waktu di dalamnya berjalan dengan cara yang berbeda. Kondisi makin tak masuk akal. Kami mencoba kembali ke pintu utama, tapi entah bagaimana arah yang kami ambil tadi terasa berbeda. Lorong yang kami lewati sebelumnya kini seperti berubah posisi. Ada tembok yang sebelumnya kosong, kini jadi ruangan sempit penuh rak-rak tua dan karung kosong. Salah satu dari kami sempat melihat sosok bayangan melintas cepat di antara celah pintu. Kami mengejarnya, tapi tidak ada apa-apa. Namun aroma aneh mulai muncul, campuran antara bau tebu hangus dan daging busuk. Senter kami mulai meredup satu persatu, padahal semuanya baru diisi baterai penuh. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba kami mendengar suara jeritan keras, seperti suara pria dewasa yang sedang tersiksa. Suaranya menggema di seluruh ruang pabrik, sampai menggema ke lorong-lorong. Tidak hanya 1 kali, tapi 3 kali. Lalu sunyi, hening. Tapi keheningan itu bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang menusuk, seolah dunia berhenti selama beberapa detik. Reza tiba-tiba jatuh terduduk dan menangis. Ia bilang melihat sesuatu berdiri di belakang kami, tinggi besar, tubuhnya seperti terbakar hangus, dan wajahnya tidak berbentuk. Itu mandor, dia marah. Kalimat itu keluar dari mulut Reza sambil gemetar, seperti bukan dirinya sendiri yang bicara. Nadanya berat dan pelan,
seperti suara orang lain yang memakai tubuhnya. Kami langsung menariknya dan berusaha menenangkan. Kami sadar ini bukan hanya tempat berhantu biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat dan marah. Suara mesin giling mulai terdengar perlahan. Padahal jelas-jelas mesin itu sudah tidak terhubung listrik. Bunyi dentingan logam saling beradu, rantai berderit, dan suara klik, 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 seolah mesin hidup kembali. Saat kami menoleh ke arah mesin G3, lampu-lampu kecil di panel kendalinya menyala sendiri. Dalam keadaan panik, salah satu dari kami mencoba merekam ulang, tapi layar kamera langsung freeze dan kemudian rusak total. Kami berunding cepat. Keadaan tidak memungkinkan untuk lanjut. Kami memutuskan untuk segera keluar, atau kami mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Setelah keputusan dibuat untuk segera keluar, kami tidak menoleh ke belakang lagi. Tapi rupanya, makhluk yang menghuni tempat itu tidak mengizinkan kami pergi semudah itu. Ketika kami hendak keluar dari ruang mesin, pintu besi besar yang tadi terbuka perlahan tertutup sendiri. Bukan tertiup angin, tapi seperti ada yang mendorong dari sisi luar. Suaranya berat, berderit seperti tulang patah. Dan ketika pintu benar-benar menutup, terdengar suara seperti seseorang terkekeh di kejauhan. Senter kami satu persatu padam. Hanya tersisa satu kamera dengan night vision aktif. Kami mengandalkan cahaya dari layar kecilnya untuk berjalan. Reza masih setengah linglung. Dian menggenggam tanganku erat-erat. Dia sudah mulai menangis. Tiba-tiba dari balik mesin G3, terdengar suara langkah kaki cepat dan sesosok bayangan tinggi besar melintas dengan kecepatan luar biasa, menabrak rak besi di sebelah kanan kami. Rak itu roboh seketika, menimbulkan suara keras yang memecah kesunyian. Sosok itu hanya terlihat sebentar, tapi cukup jelas. Tubuhnya hangus seperti arang, memakai seragam kerja lama, dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya rongga hitam yang dalam dan kosong. Kami semua terdiam sejenak. Tubuh seperti lumpuh karena ketakutan. Tapi kemudian kamera yang kami pegang memperlihatkan sesuatu di layar. Ada sosok berdiri di ujung lorong, diam, menghadap ke arah kami. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Tapi tiap kali kami berpaling dari layar dan menengok langsung ke lorong, sosoknya tidak terlihat. Namun di layar, dia semakin mendekat. Perlahan, langkah demi langkah. Sampai akhirnya, layar kamera tiba-tiba mati total. Tanpa pikir panjang, kami lari kencang-kencangnya, menyusuri lorong gelap yang entah mengarah kemana. Nafas tersengal, dada sesak, dan perasaan seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba kami keluar ke area terbuka, halaman belakang pabrik yang dipenuhi rumput liar setinggi pinggang. Kami terus berlari tanpa arah, sampai akhirnya menemukan jalan kecil yang menuju pagar belakang. Pagar itu sudah roboh sebagian, dan dari sana kami bisa melihat mobil kami yang diparkir jauh di sisi luar. Saat kami masuk ke dalam mobil, mesin mobil sempat tidak mau menyala. Entah karena panik atau memang ada gangguan. Tapi setelah 4 kali percobaan, akhirnya mesin hidup. Kami tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Saat kami menengok untuk terakhir kalinya ke arah pabrik, dari balik jendela lantai 2, terlihat sosok bayangan berdiri, mengawasi kami pergi. Diam, tidak bergerak, hanya menatap. Sosok itu mirip dengan yang kami lihat di layar kamera sebelumnya. Sesampainya di tempat penginapan, Reza langsung jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan mengigau, menyebut nama yang tak kami mengerti. Pak Gino, jangan tinggalin aku di mesin. Kami pun mencoba mencari tahu siapa itu Pak Gino. Ternyata, dari catatan warga desa, Pak Gino adalah mandor terakhir pabrik yang dilaporkan menghilang tanpa jejak saat musim giling terakhir sebelum pabrik itu tutup. Ia disebut-sebut jatuh ke dalam mesin dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pabrik pun dihentikan secara permanen setelah insiden tersebut, dan sejak saat itu, banyak kejadian ganjil terjadi di desa. Cerita ini bukan hanya tentang eksplorasi bangunan tua, tapi tentang roh yang belum tenang, tempat yang menyimpan luka masa lalu, dan mungkin tempat yang tidak seharusnya kami ganggu. Sampai hari ini, kami tidak pernah kembali ke sana. Dan setiap kali memutar ulang rekaman dari kamera, suara itu masih terdengar samar. Tolong aku. Kalau kalian berani, coba deh putar ulang bagian suara minta tolong tadi. Kalian dengar apa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang suka horor. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya di Ngawag Horor.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.